Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab zikrun nahi an madzahibil waqifati wa zikru al-lafziyati. Bab tentang larangan mengikuti kelompok al-waqifah yang mengatakan Al-Quran kalamullah dan tidak mau mengatakan dia bukan makhluk, dan sekaligus larangan dari mengikuti kelompok al-lafziyah yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Demikian pula wa man za'ama anna hadal qur'ana hikayatun lil Qur'an alladhi fil lauhil mahfuz, serta larangan mengikuti kelompok atau orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah hikayah, kutipan dari Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, ini sudah kita lewati beberapa edisi sampai halaman 78, poin ke-44. Alaysa kadzalik. Baik, kita baca poin ke-44 atau riwayat yang ke-44. Berkata al-muallif, akhbarana Abul Qasim Ubaidullah al-Azhari qala akhbarana Umar ibnu Ahmad al-Wa'id qala haddatsana Zaid ibnu Khalaf al-Qurashi bi Misra qala haddatsana Ahmad ibnu Abdurrahman ibni Wahab qala haddatsana ammi qala haddatsana al-Madhi ibnu Muhammad an Juwaibir anil Dhahhak an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dari Ibni Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha azza wa jalla naja Musa alaihi salam bimi'ati alfi kalimatin wa arba'ina alfi kalimatin fi thalathati ayyamin wasaya kulluha.
ada hadis, namun ini tidak sahih, hadisnya dhaif. Nanti akan kita baca sebabnya. Dikatakan dalam hadis yang dhaif ini, sesungguhnya Allah berdialog dengan Nabi Musa. Itu jumlah ucapannya, kata-katanya ada 140.000 kata. Jadi itu dikatakan dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Kalau dihitung kata-katanya ada 140.000 kata dalam waktu 3 hari. Semuanya berisi wasiat. Falamma sami'a Musa kalamal adamiyin maqatahum. Ketika Nabi Musa mendengarkan ucapan anak Adam, maka dia pun memurkai mereka. Mimma waqa'a fi masami'ihi min kalamir Rabbi Ta'ala. Karena Nabi Musa telah mendengarkan kalam Allah. Kata Syekh Abdul Razak dalam footnote-nya itu, footnote pertama halaman 79 ya. Dikatakan di akhir-akhirnya itu wa hadza aidan isnadun dhaif fa inna Juwaibiran dhaif. Perawi yang bernama Juwaibir, tadi ada perawi namanya Juwaibir dari Dhahak. Juwaibir itu lemah, dan Dhahak lam yudrik Ibn Abbas, dan Dhahak tidak pernah bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Itu dua cacat dari riwayat ini, karena ada rawi yang dhaif, dan yang kedua ada inqita', keterputusan antara Ad-Dhahak dan Ibni Abbas. Meskipun secara umum sudah kita pahami bersama bahwasannya Ahlus Sunnah meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima wa kallamahu rabbuhu. Ini keyakinan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun sampai perincian berapa kata, ini sekali lagi tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Kemudian kita lanjut poin 45. Qala akhbarana Abul Fatah Al-Hafidh qala akhbarana Ahmad ibnu Ja'far ibni Salim qala haddatsana Abu Hafs Al-Jauhari qala haddatsana Salih ibnu Ahmad qala sami'tu Abi yaqul sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi wa dzukira indahu Al-Marisi. Ini ada kisah Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama salaf, pernah disebutkan di sisi beliau seorang penyesat umat dari tokoh kelompok Jahmiyah yang bernama Bishr Al-Marisi. Ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ada ulama Ahlus Sunnah yang membantah Bishr Al-Marisi dalam kitab yang khusus. Siapa yang tahu? Naam ahsanta. Raddud Darimi ala Bishr Al-Marisi. Imam Ad-Darimi punya buku bantahan khusus kepada penyesat umat yang satu ini, Bishr Al-Marisi. Abdurrahman bin Mahdi ketika disebut nama Al-Marisi, beliau berkata, man za'ama anna Allah Ta'ala lam yukallim Musa fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa, maka dia kafir. Dan ini yang sudah dipraktekkan oleh para ulama salaf ketika mengkafirkan Ja'ad bin Dirham, sampai dihukum mati oleh gubernur lewat perintah Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Karena apa? Di antaranya za'ama annallaha lam yukallim Musa takliman. Karena Ja'ad bin Dirham tidak meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa. Maka itu bentuk mendustakan ayat Allah yang jelas-jelas Allah katakan wa kallamallahu Musa takliman.
Kalau dalam sisi bahasa Arab, takliman ini masdar mutlak untuk litakid, betul-betul Allah berbicara dengan Nabi Musa, kok diingkari. Maka ulama salaf pun mengkafirkan Ja'ad bin Dirham dan para umara menghukum mati Ja'ad bin Dirham. Namun akidah Ja'ad bin Dirham diwarisi oleh Jaham bin Safwan dan juga diwarisi oleh Bishr al-Marisi. Intinya Abdurrahman bin Mahdi berkata, barang siapa mengatakan Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa maka dia kafir, yustatab, dimintai tobat, tentunya oleh penguasa, oleh khalifah atau gubernur atau yang dibawa pemimpin kaum muslimin. Dimintai tobat, fa in taba wa ila duribat unuku. Jika bertobat alhamdulillah, jika tidak maka dihukum mati, dipenggal lehernya. Dan ini sekali lagi yang sudah dipraktekkan oleh ulama salaf dan oleh umara di zaman itu terhadap Ja'ad bin Dirham. Kita lanjutkan poin ke-46. Faslun, berkata al-muallif, qala Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, atau di sini radhiyallahu anhu, fi riwayati Abdillah. Siapa yang dimaksud Abdillah di sini? Hah? Kok jauh sekali? Siapa? Abdullah bin Imam Ahmad. Ya, berkata Imam Ahmad dalam riwayat anaknya, putranya. Ya, fi riwayat Abdullah, Abdullah bin Imam Ahmad, putra beliau meriwayatkan dari ayahnya Imam Ahmad bahwasanya Imam Ahmad berkata, man qala at-tilawatu makhluqatun wa alfazuna bil Qur'ani makhluqatun wal Qur'an kalamullah laysa bimakhluk fahuwa kafirun. Barang siapa mengatakan at-tilawah, bacaan Al-Quran itu makhluk, atau bacaan Al-Quran kami adalah makhluk, maka dia kafir. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalau dalam bahasa Arab ada kata-kata al-qira'a, at-tilawa, al-fadhuna, maknanya kurang lebih sama. Barang siapa mengatakan bacaanku, bacaan kami, yaitu bacaan Al-Quran kami adalah makhluk, maka dia kafir. Ini yang disebut dengan mazhab lafziyah. Bahkan kata Imam Ahmad, wa huwa fauqal mubtadi', ini levelnya lebih parah dari ahli bid'ah. Ataupun kalau dikatakan mubtadi' plus kafir, ini bid'ah yang apa? Mukaffirah. Bid'ah itu bukan hanya dalam masalah ibadah, namun juga dalam masalah akidah. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada yang bid'ah ghairul mukaffirah. Ada bid'ah yang mengkafirkan orangnya, pelakunya, oknumnya, dan ada pula yang tidak sampai mengkafirkan. Contoh bid'ah yang tidak mengkafirkan, memberontak terhadap pemimpin, bid'ah mencaci maki pemimpin, itu bid'ah sabaiyah, namun nggak sampai derajat kufur akbar. Namun kalau sampai mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran kalam Nabi, Al-Quran itu kalamullah, namun sampai di situ saja tidak mau mengatakan bukan makhluk, ini namanya apa? Bid'ah plus kafir, bid'ah yang mukaffirah. Meskipun sudah sering kita sampaikan, ini kaidah berkaitan dengan at-takfir al-am, kafir secara umum, namun secara muayyan individu ada syurut yang harus terpenuhi, tidak boleh gegabah mengkafirkan individunya. Imam Ahmad tadi mengatakan, yang mengatakan bacaan Al-Quran kami adalah makhluk, dia kafir. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan khulafa pada waktu itu yang jelas-jelas mengatakan Al-Quran makhluk. Maka bedakan antara at-takfir al-am dengan at-takfir al-muayyan, mengkafirkan secara kaidah umum dengan mengkafirkan si B, si C-nya.
Wa qala fi riwayati Abi Dawud, beliau berkata dalam riwayat, siapa Abi Dawud di sini? Hah? Siapa? Ya, Abi Dawud pengarang apa? Kitab Sunan Abi Dawud, itu muridnya Imam Ahmad. Kalau tadi riwayat putranya, ini sekarang riwayat siapa? Abu Dawud, karena dua-duanya muridnya Imam Ahmad. Putranya murid Imam Ahmad, Abu Dawud juga siapa? Muridnya Imam Ahmad. Itu makna wa qala fi riwayati Abi Dawud. Abu Dawud meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau berkata, lanjutan ucapan Imam Ahmad tadi, yujanab, orang itu dijauhi, wa huwa fauqal mubtadi', dia levelnya lebih dari sekedar alil bid'ah, bahkan kafir. Kemudian kata Imam Ahmad, wa ma'arahu illa jahmiyan, dan aku tidak melihatnya kecuali pengikut kelompok al-jahmiyah. Tadi lewatan ya kata-kata beliau juga tadi, wa hada kalamul jahmiyah, ini adalah ucapan kelompok al-jahmiyah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ini tentunya di zaman salaf dahulu, sebagaimana kata Imam Ahmad yang memiliki ucapan tadi, bacaan Al-Quran kami adalah makhluk, itu adalah pengikut kelompok Jahmiyah. Demikian pula yang mengatakan Al-Quran kalamullah namun tidak mau mengatakan bukan makhluk. Ini memang di zaman itu seperti itu, tidak lain kecuali pengikut kelompok apa? Al-Jahmiyah. Namun kata sebagian masyayikh, kalau ada orang awam ya, bukan oknum yang menisbatkan kepada ilmu yang statusnya ustadz apalagi syekh ya, mungkin dia ya nggak tahu sama sekali Al-Quran itu apa? Kalamullah ataupun apa? Ya, maka ketika ada ungkapan seperti itu jangan langsung dituding inti pengikut iya, ucapannya iya, ucapan kelompok apa? Al-Jahmiyah. Ya, sekali lagi ini memang sebagaimana ketika kasus ada orang yang tanya kepada Imam Malik kaifastawa, beliau apa? Usir. Beliau katakan orang ini mubtadi. Namun seandainya ada orang datang ke kajian kita tanya bagaimana ya sifat Allah seperti ini misalnya, apakah kita langsung vonis mubtadi? Ya, sekali lagi kondisinya terkadang perlu diperhatikan. Taib, intinya ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah yang tegas, jelas mengkafirkan orang yang mengatakan bacaan Al-Quran kami adalah makhluk, adalah pelaku kufur akbar. Nah, kemudian waqala fi riwayati Ya'qub ibni Ibrahim ad-Dawraqi, ini juga sama muridnya Imam Ahmad, meriwayatkan dari Imam Ahmad, fi man za'ama anna lafdahu bil Qur'ani makhluk fahuwa indi asyarru minal jahmiyah. Kata Imam Ahmad, barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, maka menurutku, kata Imam Ahmad, lebih jelek daripada kelompok Al-Jahmiyah. Kenapa lebih jelek? Kaidah para ulama, semakin kesesatan itu tersembunyi, terselubung, itu mereka anggap lebih bahaya daripada yang apa? Terang-terangan. Kenapa demikian? Karena apa? Lebih menipu umat daripada yang terang-terangan. Ya. Seperti dalam kasus yang sudah kita bahas berulang kali, yang mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah namun kalam Nabi. Dia frontal, terus terang. Banyak orang-orang awam yang apa? Alal fitrah mengingkari. Padahal akidah sang oknum itu sebetulnya sama dengan yang lainnya. Cuma yang lainnya apa? Nah, yang lainnya belum frontal. Paham ya? Seperti yang kita sampaikan. Dan sekarang sudah muncul orang-orang yang mendukung ataupun yang menyuplai dalil, ya, bahwasanya ucapan Al-Quran kalam Nabi bukan kalam Allah,
terang-terangan itu adalah akidahnya Al-Kullabiyah, akidahnya Asy'ariyah. Itu sudah muncul di medsos, ya. Pakai kitab yang lebih istilahnya unik lagi. Mereka mencomot ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih paham tentang akidah mereka daripada mereka sendiri. Paham intinya? Jadi sekali lagi, yang frontal ini terkadang lebih ringan dibandingkan yang sembunyi-sembunyi. Mereka tidak paham bahwasanya inilah akidahnya mereka, yang mereka selama ini dengung-dengungkan Asy'ariyah. Paham ya? Meskipun ada sebagian tokoh mereka nggak tahu sampai mengecam dengan keras, ini adalah ucapan yang kufur, bahkan lebih kufur daripada kelompok Mu'tazilah. Nggak tahu kalau sudah ketahuan, lu iya. Ini kok akidahku dewi. Nah, ini sekali lagi ahlul bidah demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya tadi, kenapa Imam Ahmad mengatakan yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku itu makhluk lebih jelek daripada kelompok Jahmiyah? Karena ini lebih lebih menipu umat. Karena umat dengan kata-kata bacaan Al-Qur'anku makhluk itu nggak sadar kalau itu sama juga dengan Al-Qur'an cuma ini lebih samar. Ini yang lebih berbahaya. Makanya kata Imam Ahmad, asyar minal Jahmiyah. Man za'ama hadza faqad za'ama anna Jibril ja'a bi makhluk. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, maka dia telah mengatakan pula bahwasanya Jibril itu turun dengan membawa makhluk, bukan membawa Al-Qur'an yang merupakan kalamullah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam takallama bi makhluk, dan dia juga menuduh Nabi SAW itu membawa makhluk, bukan membawa Al-Quran yang merupakan kalamullah. Kemudian akan ada nanti ucapan penulis tentang Asy'ariyah. Dan dalam ungkapan ini, perhatikan, ini juga mirip dengan yang sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Ini bantahan terhadap sang oknum yang mengatakan Al-Quran kalam Nabi. Kata Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi rahimahullah, Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin ala kulli jihatin wa kulli wajhin tasarrafa. Al-Quran kalamullah bukan makhluk dari segala sisi. Apa maksud dari segala sisi di sini? Nah, apa maksud daripada ala kulli wajhin, ala kulli jihatin? Iya, kalau mau diperinci ada 5 sisinya. Al-Quran kalamullah ketika dilihat oleh mata. Ketika mata melihat ayat-ayat Allah, itu adalah kalamullah. Ketika didengar oleh telinga, alif lam mim dzalikal kitab, itu adalah kalamullah. Ketika dihafalkan oleh hufadzul Quran, itu adalah kalamullah. Yang tersimpan dalam dada al-hufadz itu kalamullah. Yang ditulis di mushaf itu juga adalah kalamullah. Yang dibaca oleh qari itu juga adalah kalamullah. Ini maksud daripada Al-Quran kalamullah bukan makhluk dari segala sisinya. Yang di Lauhul Mahfuz itu kalamullah, yang ditulis di mushaf itu juga kalamullah. Ini ijma' Ahlussunnah seperti yang akan disampaikan oleh penulis nantinya. Dalilnya mana? Qala Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Yang dimaksud kalamullah adalah Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin di zaman Nabi SAW. Ketika dia dibacakan kepada orang musyrik, itu adalah kalamullah.
Ketika didengar oleh kaum muslimin, oleh siapapun, itu tetap kalamullah. Ketika dia ditulis di mushaf, itu kalamullah. Allah yang menamakan sendiri Al-Quran kalamullah, bukan kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dalil dari ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-6. Al-Quran kalamullah, bukan kalam Nabi. Makanya kata Imam Ibnu Al-Banna lagi, walam yakul hatta yasma'a kalamaka ya Muhammad. Allah enggak mengatakan dalam ayat tadi sampai dia mendengarkan kalammu wahai Nabi Muhammad. Ini sharih, jelas tegas bahwasanya Al-Quran yang dibaca, yang ditulis sekarang itu tetap kalamullah. Seandainya itu kalam Nabi Muhammad, Allah akan mengatakan hatta yasma'a kalamaka ya Muhammad. Sekali lagi, ini dalil yang membantah ucapan Al-Quran adalah kalamun Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, salatuna hadihi la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Salat kita ini tidak layak ada di dalamnya ucapan manusia. Ini sebetulnya kalau antum baca lengkap hadisnya, ada sebab urutnya. Yaitu kata para ulama, dahulu di awal-awal Islam, ketika sholat itu baru diwajibkan, itu masih boleh ada ucapan manusia. Ya, dialog misalnya. Namun setelah itu dinasakh, dimansuh. Sahabat Rasul yang bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu pernah ketika sholat berjamaah dengan Rasul juga, ada salah satu yang bersin. Kemudian dia nyaut, yarhamukallah. Paham ya? Kemudian sebagian orang itu ingin menegur. Cuma apa? Dengan suara, dengan kalam. Sampai Muawiyah itu agak jengkel. Kok ditegur? Padahal kan sebetulnya boleh ngomong itu. Padahal sudah dinasakh. Setelah Rasul selesai, maka Rasul mengatakan ini, salatuna hadi la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Salatnya kita ini tidak boleh ada ucapan manusia. Maksudnya apa kata Syekh? Ya, bahwasanya yang ada dalam salat kita bacaan Al-Fatihah, bacaan apa? Surat Al-Quran. Itu bukan kalamun nas. Kalau seandainya itu kalamun Nabi, berarti itu kalamun nas. Berarti tetap nggak boleh. Paham ya? Namun karena Al-Quran bukan kalamun nas, bukan kalamun Nabi, maka benar apa yang kata Rasul tadi, salat kita itu nggak boleh ada ucapan manusia. Yang ada di situ kalamullah, yaitu diantaranya tadi Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Nah, demikian pula dalil dari hadis yang membantah statement Al-Quran kalamun Nabi, sabda Rasul sendiri. Rasul mengatakan, hatta uballigha kalama Rabbi. Kalau sebelumnya, ala yahmiluni rajulun li anna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama Rabbi. Adakah seseorang yang membawaku kepada kaumnya untuk berdakwah karena bangsa Quraisy, kaum Quraisy melarangku, memboikotku untuk aku menyampaikan kalama Rabbi. Kata para ulama di sini, Rasul nggak mengatakan sampai aku menyampaikan kalamku, enggak. Namun apa? Kalam Rabbi yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Dan tentunya sepanjang sejarah kaum muslimin, tidak ada yang ketika mau membaca Al-Quran qala Nabi SAW ilal majnun. Ya. Bahkan Rasul SAW, kalau kita baca banyak hadis beliau, kalau beliau mau membaca Al-Quran, beliau katakan qala Allah atau qaulillah. Dalam Sahih Bukhari, mungkin antum pernah atau masih ingat kajian kita tafsir surah Al-Fatihah.
ketika ada seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Sa'id Al-Mu'alla di masjid bersama Rasul. Rasul memanggil beliau ketika beliau sholat. Ya, ketika itu apa? Abu Sa'id Al-Mu'alla sedang sholat di masjid, sholat sunnah. Rasul panggil beliau. Paham ya? Namun beliau nggak mau apa? Membatalkan sholatnya. Sampai selesai, Rasul menegur, kenapa engkau nggak memenuhi panggilanku? Abu Sa'id Al-Mu'alla pun mengatakan, aku sedang sholat. Rasul bersabda, alam yakulillahu ta'ala. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ini di situ apa? Alam yakulillah. Bukankah Allah berfirman? Gak ada ucapan dari Rasul, sahabat, tabi'in ataupun Imam Syafi'i yang ketika membaca Al-Quran qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini sekali lagi yang sangat jauh dari dalil nas Al-Quran dan Sunnah, ucapan para tabi'in, ijma', bahkan juga fitrah kaum muslimin. Bahkan tadi yang juga akidahnya Asy'ariyah nggak terima kalau dikatakan Al-Quran qaulan Nabi. Ya, karena memang itu sekali lagi sangat jauh dari apa? Fitrah. Ini sekali lagi ini adalah dalil tentang sesat orang yang mengatakan Al-Quran kalamu an-Nabi. Yang benar Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, bukan kalamun Nabi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di tengah-tengah yang membantah, ya, kalau yang viral itu sesat, ya, sekali lagi muncul sekarang ini orang-orang yang ingin untuk apa? Mengatakan ini statement bukan sesat, tidak sesat. Ini adalah akidahnya Asy'ariyah Kullabiyah. Kemudian juga membawakan syubhat ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Haqqah ada, surat At-Takwir ada. Innahu laqaulu rasulin karim. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu kalau diterjemahkan, ya, nggak paham atau dengan punya keyakinan seperti tadi, terjemahannya sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan Rasul, ucapan Nabi, kata mereka demikian. Maka jangan sesat menyesatkan. Allah juga mengatakan Al-Quran itu adalah apa? Qaulu Rasulin Karim. Kalau di terjemahan yang ada di aplikasi itu, ini betul sebetulnya, ini lebih waras terjemahannya. Yaitu ucapan ini dalam surat Al-Haqqah ayat 40. Innahu laqaulu Rasulin Karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu. Kemudian dalam kurung Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ini betul-betul apa? Waras. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Jangan diterjemahkan Al-Quran adalah apa? Ucapan Rasul yang mulia. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau dalam sisi terjemahan, itu kan terjemahan. Iya, kita ambilkan tafsirnya sekarang. Tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Ini cuma saya foto tadi aja karena berat kalau dibawa. Ana bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, innahu laqaulu rasulin karim. Firman Allah, sesungguhnya Al-Quran, ya, laqaulu rasulin karim, maknanya inna hadzal qur'ana latablighu rasulin karim. Al-Quran itu disampaikan oleh Rasul yang mulia. Kalau dalam Al-Haqqah itu berkaitan dengan Nabi Muhammad, kalau dalam surat At-Takwir berkaitan dengan malaikat Jibril. Paham ya? Jadi ada dua ayat yang sama redaksinya, namun dalam surat Al-Haqqah berkaitan dengan Nabi Muhammad, yang surat At-Takwir berkaitan dengan malaikat Jibril. Yang kita baca dari surat At-Takwir, ya. Innahu laqaulu rasulun karim, yakni inna hadzal Qur'an latablighu rasulin karim.
ai malakin syarif. Kemudian kalau antum baca lagi dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, dalam ayat ini Allah nggak mengatakan innal Quran kalamun Nabi, enggak, atau kalam Muhammad, tidak, atau kalam Jibril, tidak, namun pakai kata-kata innahu laqaul rasul. Rasul dalam surat Al-Haqqah itu siapa tadi? Nabi Muhammad. Rasul dalam surat At-Takwir siapa itu? Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya kata-kata laqaulu rasulin itu maknanya ini adalah Al-Quran yang disampaikan oleh siapa? Rasul. Entah Nabi Muhammad atau apa. Jadi kata-kata Rasul dalam dua ayat tadi itu ada makna yang tersirat. Jadi ini bukan takwil. Karena Allah nggak mengatakan innahu laqaulu Muhammad atau innahu laqalami Muhammad, enggak. Namun innahu laqaul rasul, pakai kata-kata Rasul, ini menunjukkan Al-Quran itu hanya wahyu yang Rasul sampaikan, bukan Rasul yang mengarang. Itu bukan ucapan Nabi, tetap kalamullah seperti dalam ayat tadi, hatta yasma'a kalamullah. Paham ya? Ya, kita baca lagi dari tafsir yang lain, tafsir Fathul Qadir. Siapa yang tahu penulisnya? Nah, ada yang tahu? Tafsir Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani. Ahsanta, barakallahu fiik. Ini lebih jelas lagi. Beliau mengatakan dalam tafsir surat Al-Haqqah, innahu laqaulu rasulin karim. Ai innal Qur'an latilawatu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu dibacakan oleh Rasul yang mulia. Ala annal murad bir-Rasul Muhammad SAW. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Ai innahu laqaulun yuballighuhu rasulun karim. Ini maknanya. Jadi kalau antum menerjemahkan innahu laqaulu rasulin karim, maknanya kata Imam Syaukani, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah, adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Paham? Bukan langsung mengatakan ya qalan nabiyyu fil Qur'anil karim, ini dhalun mudil syaitanun marid. Nah, kemudian kata beliau lagi, qala Al-Hasan wal Kalbi wa Muqatil yuridu bihi Jibril. Ya, dalam ayat ini ada yang mentafsirkan itu malaikat Jibril juga. Dalilnya dalam surat At-Takwir. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani, wa ala kulli hal, apapun itu, fal Quran laisa min qauli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, Al-Quran bukan dari ucapan Nabi, wala min qauli Jibril, dan bukan ucapan malaikat Jibril, bal huwa qaulullah, bahkan itu adalah apa? Firman Allah. Fala budda min takdiri tilawa awit tabligh, maka harus ada penambahan penjelasan innahu laqaul, yaitu adalah ucapan yang dibaca disampaikan oleh Rasul. Paham ya? Apalagi dalam bahasa Arab kan ada sesuatu yang apa? Tersirat. Tapi itu tentunya tidak bertabrakan dengan dalil yang lain, dan ini nggak bertabrakan, karena itu ya justru malah mendukung firman Allah tadi, hatta yasma'a kalam Allah. Ya, seperti kalau antum ingat pembahasan la ilaha illallah, itu ada yang ya tersirat di situ, la ilaha haqqun atau bihaqqin illallah. Itu suatu yang biasa dalam bahasa Arab selama sekali lagi ada dalil penopangnya dari ayat ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar membantah syubhat yang juga banyak disampaikan di akhir-akhir ini oleh orang-orang itu. Nah, kemudian kata penulis, hadza qalu Jahmin ala man jaa bi hadza ghadabullah.
yang mengatakan Al-Quran kalamun Nabi itu adalah ucapan Jahm. Dan kata penulis, semoga Allah menurunkan kemurkaan kepadanya. Alaman ja'a bihada ghadabullah. Ya, semoga yang mengatakan Al-Quran kalam Nabi diazab oleh Allah fi dunia wal akhirah ajilan ghairu ajilin. Baik, poin ke-47. Kata al-muallif, faqad nassa Ahmadu fi hadhihi riwayat wa ghairiha ala anna tilawah hiyal Quran. Ini ada sedikit muskilah atau sesuatu yang perlu dikasih tanda tanya besar tentang ucapan muallif. Ya, kita yakini tidak ada yang maksum dari ulama. Ya, ada kata-kata yang mungkin perlu diluruskan di sini. Sebagaimana kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Antum saja insya Allah bisa menilai dari yang kita lewati. Ya, terutama tadi. Adakah Imam Ahmad mengatakan bacaan Al-Quran itu ya makhluk atau bukan makhluk? Ada enggak? Beliau membolehkan, merekomendasi. Ada enggak? Hah? Tidak ada. Maka kata Syekh, antum baca footnote-nya, laisa fi hadir riwayat allati dzakara al-musannif rahimahullah anil imami Ahmad tansisun ala anna tilawah hiyal Quran wa anna ghairu makhluqatin. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, di dalam riwayat-riwayat yang sudah kita lewati dari Imam Ahmad rahimahullah enggak ada redaksi ucapan beliau yang mengatakan bacaanku adalah makhluk atau bukan makhluk. Bahkan beliau sebaliknya mengecam. Ini antum mungkin lebih pahamnya lagi. Tadi sudah kita sampaikan kalau dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata-kata sinonimnya. Tilawah, qiraah, dan alfadhuna. Itu maknanya sama kurang lebih. Ya, yang disampaikan oleh penulis itu ungkapannya dengan at-tilawah. Bahwasanya Imam Ahmad mengatakan at-tilawah adalah Al-Quran. Bahwasanya at-tilawah bukan makhluk. Ada enggak? Paham ya? Yang sudah masyhur al-fadhuna bil Quran makhluk. Ya, yang mengatakan al-fadhuna bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Wa man qala laysa bi makhluk fa huwa mubtadi. Paham dari sini? Jadi saya ulangi lagi, yang terang benerang dari ungkapan Imam Ahmad, beliau mengatakan, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakallah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita ulang sedikit permasalahan al-lafziyah yang paling masyhur, ucapan Imam Ahmad, man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan lafadzku, bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, dia pengikut kelompok Jahmiyah. Wa man qala laisa bi makhluk fahuwa mubtadi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, maka dia ahli bid'ah. Dalam bahasa Arabnya itu menggunakan kata-kata al-fadhuna. Paham ya? Itu kalau diterapkan dengan kata-kata tilawatuna atau qiraatunya sama saja sebetulnya. Artinya apa? Tidak boleh mengatakan tilawati atau qiraati bil Quran makhluk atau ghairu makhluk. Paham ya? Kenapa demikian? Sudah kita sampaikan. Karena kata-kata bacaanku itu ada dua kemungkinan. Ada dua sisinya. Sisi yang pertama, suara yang membaca itu makhluk atau bukan makhluk? Hah? Makhluk. Ya, makanya Rasul mengatakan zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Suara kalian, suara manusia makhluk. Paham ya? Namun lantunan ayat al-matlu, al-malfud, al-makru itu adalah ayat-ayat Allah, itu adalah kalam Allah, itu adalah sifat Allah, bukan apa? Makhluk.
Karena di sini ada dua kemungkinan, ya, maka apa? Untuk menutup rapat-rapat akidah Jahmiyah dilarang mengatakan ini atau itu. Paham? Paham enggak? Ya, sekali lagi itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Tidak boleh mengatakan bacaan Al-Qur'anku kalau dalam bahasa Arabnya tilawati atau qiraati atau alfadhi, ya. Bil Qur'an makhluk atau ghair makhluk tidak boleh sama sekali, ditutup rapat-rapat. Paham? Nah, di sini penulis Imam Ibn Al-Banna mengatakan menurut beliau wallahu alam ada riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan at-tilawah, ya, dengan pakai lafaz at-tilawah itu bukan makhluk. Paham ya? At-tilawah itu ghairu makhluk. Nah, kata Syekh Abdul Razak, di mana kata-kata itu? Paham? Jadi di sini juga ada pelajaran berharga bagi kita. Syekh Abdul Razak juga mengajar kepada kita harus kita juga kritis. Ya, bukan berarti kita apa? Ngelama kepada ulama, bukan. Tapi sekali lagi kita harus meyakini nggak ada yang apa maksum kullun yukhad min qali wa yatrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapan yang bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita yakini juga ya Allah an yutimma illa kitabahu. Allah enggan menyempurnakan kitab apa saja kecuali Al-Qur'an. Paham? Maka dalam kitab para ulama terkadang ada kekeliruan, ada hal yang perlu diluruskan. Di antara di sini. Bahkan sekali lagi ini yang mengkritik bukan kita namun Syekh Abdul Razak, ya. Kata beliau tidak ada dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh penulis dari Imam Ahmad redaksi bahwasanya at-tilawah itu ghairu makhluk, tidak ada. Nah, wa inna ma fiha inkar qaulil Jahmiyah al-qailin inna tilawah makhluqah. Yang ada itu dari ucapan Imam Ahmad, antum kembali ke poin 46. Poin 46. Yang ada dari ucapan Imam Ahmad, man qala at-tilawa makhluqa fahuwa kafirun. Itu ringkasnya. Yang ada dari ucapan Imam Ahmad, barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia apa? Enggak ada kata-kata at-tilawa ghairu makhluk. Paham ya? Nah, jadi itu permasalahannya. Paham enggak dari sini? Paham enggak paham nanti di murojaah lagi. Nah. Kemudian kata penulis ala anna tilawah hiyal Qur'an. Jadi sekali lagi ini ya tidak benar dari ucapan penulis. Ya, enggak ada kata-kata Imam Ahmad mengatakan anna tilawah ghairu makhluqah. Khilafan lil Asy'ariyah. Ini berlainan dengan akidahnya kelompok Asy'ariyah. Fi qaulim at-tilawah ghairul matlu. Yang mereka mengatakan at-tilawah itu bukan yang ditilawah. Ya, seperti kita sampaikan at-tilawah bacaan itu ada dua versi, dua sisi, dua kemungkinan. Bisa yang dimaksud adalah yang merupakan apa? Lantunan ayat-ayat al-matlu atau yang apa? Suara saut al-qari. Kata ulama, asal sautul qari, suara-suara yang baca yaitu makhluk, sedangkan al-kalam kalamu al-bari, kalamullah, bukan makhluk, itu sifat Allah. Namun Asy'ariyah mengatakan at-tilawah itu bukan yang matlu yang dibaca. Kenapa demikian? Wallahu alam, seperti yang sudah kita sampaikan, kelompok Asy'ariyah mereka dalam memahami al-kalam terutama kalamullah ada dua versi kata mereka. Ini karangan mereka sendiri. Kata mereka kalamullah ada dua versi. Kalamun nafsi. Apa itu kalamun nafsi? Kalam yang ada pada diri Allah, zatillah. Ya, al-kalam kalamullah an-nafsi. Ini versi yang pertama kata mereka. Kalamullah ada dua. Kalamullah an-nafsi ini yang hakiki. Yang al-qaim bidzatillah, yang hanya ada pada diri Allah. Tidak dengan suara, tidak pula dengan huruf. Paham? Makanya mereka ketika menetapkan 7 sifat, ada sifat kalam, itu yang mereka maksud di sini. Kalamun nafsi. Paham? Ini kata mereka, ini yang kalamullah.
Paham? Adapun yang kedua, kalamul lafzi. Kalam yang dengan suara. Ini bukan kalamullah al-haqiqi. Ini majasi. Ini hakikatnya itu adalah ucapan Jibril, ucapan Nabi Muhammad. Ini nyambung dengan ucapan sang oknum itu. Itu kalam Nabi. Iya, makanya apa? Didukung oleh sebagian oknum-oknum ini. Kata mereka itu betul. Jangan salahkan sang oknum itu. Karena apa? Ini akidahnya Asy'ariyah mengatakan kalamul ada dua. Kalamul lafzi, kalamun nafsi. Kalau kalamun nafsi nggak ada yang tahu. Hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. La bisotin wala biharfin. Paham? Adapun yang kedua, kalamul lafzi. Itu dengan suara. Maksudnya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang mengungkapkan dengan bahasa Arab itu Nabi Muhammad. Maka nggak salah kalau dikatakan itu kalam Nabi. Ini karangan kelompok Asy'ariyah. Nggak ada ulama sebelumnya yang mengatakan demikian. Ini kita hampir lupa, kita mau bacakan dari kitab yang sangat spesial membantah orang-orang itu, yaitu kitab yang sudah pernah kita isyaratkan, Risalatus Jazi'il Alizabid Firat Alamat Angkar Harfa wa Saut. Risalah As-Jazi yang hidup pada abad ke-5 Hijriah kepada penduduk Zabid di Yaman dalam membantah orang yang mengingkari huruf dan suara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal muqaddimah beliau Imam As-Jazi mengatakan, "I'lamu arsyadallahu wa iyyakum annahu lam yakun khilafun bainal khalqi ala ikhtilafi nihalihim min awali zaman ilal waqti alladhi dhahara fi Ibnu Kullab wal Qalansi was-Salih wal Asy'ari wa akranuhum alladziina yatadhaharuna birrad 'alal Mu'tazilah wa hum ma'ahum bal akhassu halan minhum fil batin fi annal kalam la yakunu illa harfan wa sautan." Kata Imam As-Jazi, ketahuilah semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk bahwasanya sejak awal makhluk Nabi Adam alaihissalam dengan berbagai macam agama mereka sampai zaman munculnya Ibnu Kullab, Al-Qalansi Shalih dan Abul Hasan Asy'ari serta CS mereka yang mereka ini seolah-olah menampakkan membantah Mu'tazilah, padahal hakikat mereka lebih jelek daripada Mu'tazilah, yaitu ketika mereka mengingkari bahwasanya namanya ucapan tidak dengan huruf dan tidak dengan apa? Suara. Ya, sekali lagi yang membagi kalamullah yaitu kalamun nafsi, kalamu lafzi, ini hanya mereka saja, nggak ada Imam Syafi'i dan seterusnya, nggak ada Imam Madzhab 4, nggak ada, hanya mereka saja. Bahkan sejak zaman Nabi Adam nggak ada namanya kalam tanpa apa? Tanpa suara. Apalagi jelas Allah dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, yunadihim bisautin, Allah berbicara memanggil penduduk mahsyar dengan suara. Nah, wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah fi fursah qadimah. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.